Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbiru subhanallahi amma yushrikunahu wallahul khaliqul bari'ul musawwir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Para pemirsa dan pendengar yang terhormat, kita kembali lagi dalam acara kajian ketuhanan atau kajian teologi Islam. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengkaji dan mempelajari ilmu-ilmu ketuhanan yang mana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa ilmu ini adalah ilmu dasar kita, ilmu dasar kehidupan, ilmu yang akan mengarahkan kehidupan kita. Tanpa kita meyakini tentang ketuhanan, maka kehidupan kita akan tidak terarah, kehidupan kita tidak berarti. Alhamdulillah, kita sudah membahas tentang sifat kedua dari sifat fi'li Tuhan, yaitu hikmah atau hakim, dan kita sudah membahas apa arti hakim dan bagaimana pembuktian sifat hakim untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang baik ini, kita insya Allah akan bahas sifat ketiga daripada sifat fi'li, yaitu kalamullah atau mutakallim. Kalam itu berbicara artinya, mutakallim berarti yang berbicara. Sifat ini telah disepakati oleh teolog-teolog muslim bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berbicara. Dengan dasar apa? Dengan dasar Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Sehingga tidak ada satupun umat Islam atau teolog Islam yang mengingkari sifat yang ketiga, yaitu kalam untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jadi persoalan adalah apa makna daripada kalamullah ini. Kemudian apakah kalamullah ini adalah sesuatu yang baru ataukah tidak? Kalamullah ini termasuk sifat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam istilah teologi artinya qadim atau hadith. Jadi kalau para pemirsa dan pendengar mendapatkan kata qadim dan hadis terkait dengan kalamullah yang tertera dalam tulisan-tulisan para ulama, maksudnya adalah hadis itu baru dan qadim itu bersamaan dengan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak didahului dengan ketiadaan. Sebelum saya lebih banyak menjelaskan tentang masalah kalamullah, saya akan sebutkan satu komentar daripada Ahmad bin Hanbal terkait dengan kalamullah, supaya para pemirsa dan pendengar mengetahui bagaimana perselisihan ulama tentang definisi dan artian daripada kalamullah, dan apakah kalamullah itu sesuatu yang baru ataukah bukan sesuatu yang baru. Ahmad bin Hanbal mengatakan, wal Quran kalamullahi laisa bimakhluqin. Kata beliau bahwa Quran adalah kalamullah dan bukanlah makhluk.
Faman za'ama annal Qur'ana makhluqun fahuwa jahmiyun kafirun wa man za'ama annal Qur'ana kalamullahi azza wa jal wa waqfa wa lam yaqul makhluq wala ghair makhluq fahuwa akhbath min al-awwal. Ahmad bin Hanbal sangat keras dalam berkomentar kepada siapa yang mengatakan Quran adalah makhluk dan siapa yang dia tidak mengatakan bahwa Quran adalah makhluk atau tidak makhluk. Jadi dia diam saja. Kata Ahmad bin Hanbal, Quran adalah kalamullah yang bukan makhluk. Jadi dia melekat dalam diri Allah Subhanahu wa taala, qadim dalam istilah teologi. Kemudian dia mengomentari siapa saja yang tidak berkomentar, yang tidak memiliki pandangan, tidak memiliki sikap ini. Tidak memiliki sikap tentang apa? Tentang kemakhlukan atau ketidakmakhlukan kalamullah atau Al-Quran. Dia mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa Quran itu makhluk, maka dia sudah kafir. Dia tidak memiliki komentar apapun. Dia tidak memiliki pandangan apapun tentang kalamullah itu makhluk atau tidak makhluk. Barang siapa yang tidak memiliki komentar, maka dia lebih jelek daripada kelompok yang pertama. Kalau kelompok pertama adalah orang kafir yang mengatakan bahwa Quran itu makhluk adalah orang kafir, maka kelompok yang tidak memiliki komentar, wa waqafa kata beliau, orang yang tidak memiliki pandangan sikap tentang kemakhlukan atau ketidakmakhlukan Quran, maka dia lebih jelek daripada kelompok yang pertama. Dari komentar beliau saja kita sudah memahami kondisi para teolog-teolog Islam di masa itu. Jadi kita sudah memahami ini pentingnya pembahasan kalamullah. Ya Rabb al-Ghawth al-Ghawth khallisna minan nari ya Rabb. Di sini ada 3 pandangan yang sempat saya catat. Pandangan yang pertama, pandangan yang dilontarkan oleh Mu'tazilah yang diwakili oleh ulama mereka, yaitu Al-Qadhi Abdul Jabbar. Al-Qadhi Abdul Jabbar mengatakan bahwa hakikat kalam itu adalah huruf-huruf yang tersusun dan suara yang terpotong-potong. Contoh ini, saya mengatakan A, saya mengatakan berbicara. Berbicara itu gabungan daripada huruf yang tersusun B, E, R, C dan seterusnya. Kemudian huruf ini dilantunkan melewati suara sehingga muncullah kalam atau perkataan. Menurut Al-Qadhi Abdul Jabbar, hakikat kalam itu seperti ini, hakikat perkataan itu seperti ini. Sehingga kita katakan bahwa kalamullah itu adalah hadits, sesuatu yang baru, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, bukan qadim seperti yang dibicarakan oleh kelompok lain, kata Al-Qadhi Abdul Jabbar. Kemudian Asy'ariyah mengatakan bahwa kalamullah itu hadits, tapi dia memiliki pandangan lain tentang maksud daripada kalamullah itu sendiri. Dia mengatakan bahwa kalamullah itu tidak seperti apa yang difahami oleh orang lain, huruf yang tersusun dengan suara. Itu bukan seperti itu, kata Asy'ariyah ini. Kalamullah itu kalau kita lihat dari penjelasan salah satu ulama mereka, itu seperti konsep, seperti pandangan, seperti gambar yang ada dalam pikiran kita. Jadi ketika seseorang ingin berbicara,
pasti ada suatu gambaran terlebih dahulu, suatu konsep. Kalau dalam logika Islam dikatakan tasawur, ada gambaran terlebih dahulu yang ingin disampaikan kepada orang lain. Lah gambaran ini namanya apa? Namanya kalam nafsi menurut mereka. Ini adalah pandangan yang kedua. Kemudian pandangan yang ketiga adalah pandangan para kaum filosof. Mereka mengatakan begini, hakikat kalam itu tidak bisa kita batasi pada lafaz saja. Taruhlah ketika orang itu berbicara, maka dia berbicara. Tapi ketika dia berbuat, maka dia tidak memiliki kalam, tidak berbicara. Kata para filosof, hakikat kalam lebih luas artiannya daripada sekedar berhubungan dengan lafaz saja. Kata mereka para filosof Islam mengatakan hakikat kalam itu terletak pada dilalah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita berbicara, pembicaraan kita, lafaz-lafaz kita itu menunjukkan apa yang kita ingin sampaikan kepada mereka. Penunjukan. Jadi hakikat dari para kalam adalah penunjukan. Baik penunjukan ini bisa terrealisasi dengan lafaz-lafaz maupun dengan selain lafaz. Sehingga para filosof ini mengatakan bahwa ketika orang melakukan sesuatu, maka perbuatan juga bisa dikatakan kalam. Kenapa? Karena perbuatan ini akan mengisyaratkan, akan menunjukkan tentang sifat atau tujuan daripada yang berbuat. Makanya mereka mengatakan bahwa kalam itu bisa juga berbentuk lafaz, kalam itu juga bisa berbentuk perbuatan atau ciptaan. Ini adalah 3 pendapat terkait dengan hakikat daripada kalam. Dan coba kita menganalisis tentang 3 pendapat tersebut. Kan kita ingin menisbahkan atau meyakini lah ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat mutakallim. Tanpa kita mengetahui tentang makna daripada mutakallim, maka keyakinan kita kan kurang. Kalau kita melihat daripada pemaparan 3 kelompok ini, maka kelompok yang ketiga adalah satu pandangan yang sangat-sangat logis dan lebih detail daripada kelompok yang lain. Kenapa? Karena kita mendapatkan dalam kehidupan kita bahwa ketika kita berbicara dan menyusun kata-kata, pada dasarnya kita ingin menyampaikan, menunjukkan apa yang kita miliki. Kita memiliki konsep, memiliki gambaran tentang rumah si fulan itu bagus dalam benak kita. Kita ingin menunjukkan konsep ini, gambaran ini kepada orang lain, kepada saudara kita. Kita katakan, wahai saudaraku, rumah si fulan itu bagus. Ketika saudara kita itu mendengar kata-kata ini, dia paham, oh berarti gambaran tentang rumah itu bagus ada di si fulan atau saudaranya yang mengatakan rumah itu bagus. Artinya hakikat kalam itu penunjukan, baik penunjukan ini berbentuk lafaz atau bukan lafaz. Makanya pandangan para filosof Islam adalah pandangan yang logis dan bisa kita terapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa maksud daripada Allah itu mutakallim, Allah itu menciptakan ciptaan, yang mana ciptaan ini menunjukkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan wahyu kepada para nabinya, salah satu metodenya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan suara dalam pohon. Dan ini adalah salah satu metode Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kehendaknya, keinginannya. Ketika
kalam bermakna perbuatan, maka sudah pasti bahwa kalam itu hadits, sesuatu yang baru. Allah Subhanahu wa taala menciptakan suara dalam pohon, dalam sesuatu, maka otomatis suara ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa kita katakan bahwa suara ini berada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Kenapa? Karena suara ini sebelumnya tidak ada. Kalau seandainya kita katakan bahwa suara ini ada dalam diri Allah dan bukan hadis, maka kita telah mencederai zat Allah yang sempurna, dan ini tidak diperbolehkan menurut keyakinan kita, menurut dasar keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sempurna. Sehingga kita sampai kepada kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah mutakallim, artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalam, baik berupa lafaz, berupa suara, maupun dengan ciptaannya. Dengan menciptakan alam semesta, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa dirinya adalah zat yang besar, zat yang maha berilmu. Baiklah para pemirsa, kita akan melanjutkan pembahasan kita di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين.